Halo Kids Pet Lovers, hari ini aku bakal bahas dan edukasi ke kalian pet lovers tentang anjing. Kemarin kita udah bahas tentang kucing ya, dan tipe-tipe kucing dan berserta karakteristiknya. Hari ini saya akan bahas tentang anjing, tentang saran perawatan untuk si anjing. Untuk terutama sekarang kita bahas tentang makanannya ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk, tonton. Oke, pertama-tama aku akan membahas tentang makanan apa yang harus diberikan kepada anak anjing sesuai dengan kebutuhannya. Ayo kita lanjut yuk. Yang pertama, makanan yang berkalori tinggi. Makanan anak anjing biasanya mengandung lebih banyak kalori dibandingkan makanan anjing dewasa, karena anak anjing lebih banyak membutuhkan energi untuk tumbuh besar. Yang kedua, protein tambahan. Apaan sih protein tambahan? Protein tambahan, makanan anak anjing cenderung mengandung protein tambahan untuk menunjang perkembangan organnya yang sehat ketika mereka tumbuh. Lalu apalagi ya? Yang ketiga, nutrisi penting. Nutrisi penting yang dimaksud adalah nutrisi penting dalam jumlah banyak seperti kalsium, magnesium, zat besi, seng, dan vitamin D sangat penting dalam perkembangan gigi dan tulang yang kuat. Dan yang keempat, tidak lupa adalah ukuran kibel yang kecil. Untuk anak anjing selalu disarankan oleh pet shop dan juga menurut dog food yang kalian pernah lihat di pet shop itu akan disarankan makanan anjing yang berukuran kecil, yang memiliki butiran yang kecil, dan formula yang biasa yang diberikan untuk puppy atau anak anjing biasa nutrisinya lebih lengkap dan ada juga kandungan vitamin di dalamnya. Yang biasa ada kandungan vitamin yang sangat bagus itu biasa di dog food yang harganya itu dari medium sampai ke atas, dan biasa ada keterangannya di komposisi di belakang gitu. Oke, jumlah pemberian makanan untuk anak anjing Anda. Seringkali anak anjing sebetulnya hanya lapar mata saja. Untuk mengetahui porsi yang seimbang antara kebutuhan nutrisi dan rasa kenyang, berikan makanan dalam porsi kecil secara sering. Jumlah yang tepat tergantung pada usia, ukuran, dan saran yang diberikan oleh dokter hewan kepada Anda. Mulailah dengan memberikan sendok makanan sekitar 5 kali dalam sehari selagi si anak anjing masih menyusu pada induknya. Berikut ini adalah panduan jumlah pemberian makanan untuk anak anjing Anda. Pertama, mulai dari masa transisi menyusui hingga menyapi, biasanya 2 bulan, 4-6 kali makan sehari. Mulai usia 2 hingga 3 bulan, ya sekitar 4 kali sehari deh. Mulai usia 4 hingga 6 bulan, 2-3 kali sehari. Usia di atas 6 bulan, 2 kali sehari, tergantung rasnya ya, karena ada 2 jenis ras, yaitu ras kecil dan ras besar. Jika ras besar, kamu sesuaikan aja dengan kebutuhannya dan jumlahnya. Jumlah quantity dari makanan yang diberikan, sekian gram gitu, harus kalian takari sesuai dengan kebutuhannya. Jangan terlalu berlebihan ya. Jangan berlebihan memberi makanan pada anak anjing karena akan membuat perutnya menjadi lebih tidak nyaman dan memberikan tekanan pada rangka tubuh. Mereka jika mengalami kelebihan berat badan dalam waktu yang singkat, kedua hal tersebut tidak baik lagi untuk kesehatan pada anjing Anda. Jadi berhati-hatilah ketika memberikan mereka makanan. Selalu baca petunjuk pemberian makan pada kemasan makanan anak anjing. Biasa tertera ya guys di belakang kemasan dog food yang kalian beli. Instruksi tersebut adalah langkah awal yang baik. Jumlah yang tepat yang harus Anda berikan kepada anak anjing Anda dapat bervariasi tergantung pada usia, ras, kondisi medis, apapun, dan seberapa energi mereka. Anak anjing yang lebih aktif akan membakar energi lebih baik dan lebih banyak juga loh. Jadi perlu lebih banyak makanan untuk bahan bakar. Kalian bisa cek, itu ada di website Purina juga ada. Di website itu selalu ada untuk cek seberapa makanan yang harus diberikan kepada anabul kalian gitu. Jadi menimbang anak anjing Anda secara teratur akan membantu Anda memastikan berat badannya tepat sesuai usia, ukuran, dan rasnya. Anda dapat melakukan ini di rumah, atau jika Anda tidak tahu caranya, silakan konsultasikan dengan dokter hewan saat pemeriksaan. Lebih baik bagi anjing berusia muda untuk makan dalam porsi sedikit namun sering, karena hal ini tidak akan membebani proses pencernaan mereka yang masih bertumbuh, terlepas dari seberapa antusias mereka dalam menghabiskan semua makanan. Memberi makanan dan aktivitas fisik baik loh untuk anjing.
Kira-kira apa ya? Jangan memberi makan anak anjing Anda sesaat sebelum atau sesudah aktivitas fisik. Dan beri jeda 1 jam, minimal 1 jam antara memberikan makanan dan aktivitas fisik. Ada baiknya memberikan anak anjing Anda untuk segera beristirahat setelah makan untuk menghindari resiko perut tidak nyaman atau bahkan kondisi-kondisi lain yang lebih serius. Terutama bagi anjing ras berukuran besar karena perut mereka dapat membengkak dan terpuntir. Aduh, kasihan banget ya. Jadi jangan sampai loh. Kondisi ini disebut gastric bloat dan torsion dan merupakan kondisi medis serius loh yang memerlukan penanganan dokter. Aduh, kasihan banget ya kalau sampai si anabul seperti itu. Jadi make sure kalian itu memerhatikan asupan gizi yang dimakan dan juga memberikan jeda saat kita ingin memberikan aktivitas fisik kepada anabul kita gitu. Harus pintar-pintar atur jadwal. Berikut adalah aku akan jelasin gimana memilih tempat makan yang sesuai untuk anabul kalian. Itu seperti apa ya? Oke, pertama, pilihlah tempat yang tenang. Pastikan Anda memberikan makan anak anjing jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk rumah, di mana mereka dapat makan tanpa gangguan, karena kadang anjing itu butuh privacy ya. Jadi kalian itu butuh mencari tempat yang cukup tenang. Dan yang kedua, pilihlah permukaan yang mudah dibersihkan. Letakkan makanan di lantai dan selalu sajikan makanan anak anjing di dalam wadah yang bersih. Yang ketiga, jauhkan anak-anak dari anak anjing yang sedang makan. Hal ini akan membantu mencegah anak anjing Anda lari pergi dari makanannya atau melindungi makanannya. Jika Anda memiliki lebih dari 1 anjing, beri makanan bersamaan tapi berjauhan untuk menghindari pertengkaran dan saling mencuri makanan. Oke, next, berikut adalah cara memberikan makanan untuk anabul kalian. Yuk, tonton. Selain memikirkan makanan apa yang harus diberikan, Anda juga harus memikirkan bagaimana cara memberikan makan kepada anak anjing Anda. Makanan anak anjing basah paling baik disajikan pada suhu ruangan, karena baunya lebih menarik dan lebih mudah dicerna. Jika Anda menyimpan makanan di lemari es, ingatlah untuk mengeluarkannya terlebih dahulu, kira-kira sejam sebelum memberikan makanan. Boleh saja menggunakan microwave sebentar saja untuk menghangatkan makanan tersebut. Dan untuk menghangatkan makanan basah, tetapi pastikan suhunya adalah suhu ruangan dan jangan sajikan panas. Sementara makanan basah mudah basi jika didiamkan. Makanan anak anjing yang kering lebih tahan lama. Kebanyakan anak anjing suka mengunyah makanan kering. Tetapi jika Anda lebih memilih membasahinya atau ada alasan medis untuk menghindari makanan keras, rendamlah makanan kering dalam sedikit air selama beberapa menit sebelum disajikan. Ya, kira-kira kayak kita bikin sereal gitu deh guys. Dan karena mengunyah makanan kering dapat menghilangkan plak di gigi, maka Anda perlu memberikan cemilan rutin tambahan untuk gigi anjing Anda jika Anda menyajikan makanan keringnya dalam keadaan dibasahi. Ingatlah untuk mempertimbangkan cemilan ini dalam asupan kalori harian mereka. Makanan apa ya yang harus diberikan ketika anak anjing tumbuh lebih besar? Semakin besarnya anak anjing Anda, maka selera makan mereka juga semakin besar. Untuk memberikan energi ekstra yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan yang pesat dan pembentukan massa otot, Anda harus menambah jumlah makanan yang diberikan. Tergantung dari jenis rasnya, seekor anak anjing berusia 6 bulan membutuhkan hingga 2 kali asupan kalori seekor anak anjing berusia 2 bulan. Waduh. Sebagai patokan umum, naikkan ukuran porsi makanan selama 12 bulan pertama, di mana setelahnya kebanyakan anak anjing dapat diberikan ukuran porsi anjing dewasa. Sebaiknya selalu konsultasikan terlebih dahulu ya dengan dokter hewan sebelum menambahkan atau mengurangi ukuran makanan, karena setiap anak anjing memiliki kebutuhan kalori yang berbeda berdasarkan ukuran tubuhnya. Jadi jangan sembarangan mengurangi atau menambahi makanan anabul kalian ya. Dimana jenis ras yang lebih besar lebih lambat beranjak dewasa dalam waktu sekitar 18 hingga 24 bulan. Makanan apa yang tidak boleh diberikan kepada anak anjing Anda?
Mata anak anjing yang meminta sesuatu memang membuat iba. Mereka tahu betul bagaimana mendapatkan apa yang mereka mau dari kita. Terutama dalam soal makanan. Jika Anda ingin memberikan makanan bernutrisi yang sehat dan seimbang, sebisa mungkin ya abaikan permintaan mereka untuk diberikan sisa atau potongan makanan. Sebagai gantinya, berikan mainan atau aktivitas fisik seperti jalan-jalan atau permainan. Jika Anda tetap ingin memberikan cemilan sesekali, maka proporsinya jangan melebihi 10% dari total makanan anjing Anda. Karena jika tidak, maka Anda akan mengganggu pola makan yang sehat dan seimbang. Selain itu, ada juga jenis makan yang tidak boleh diberikan kepada anak anjing Anda, seperti daging mentah. Untuk mengurangi resiko keracunan makanan, bunuh semua bakteri dengan memasak daging segar hingga matang. Sebelum memberikan makan, pastikanlah tidak ada sisa tulang yang tertinggal, terutama tulang ayam dan ikan, karena dapat merusak gigi dan menyebabkan gangguan pada usus. Jangan pernah berikan coklat manusia, itu coklat yang kita sering beli di mart-mart itu, karena beracun bagi mereka. Lalu apalagi ya? Berikut ini adalah beberapa makanan yang tidak boleh diberikan kepada anak anjing. Yang pertama, daging mentah. Yang kedua, coklat. Yang ketiga, bawang putih. Yang keempat, bawang. Jadi segala aneka bawang kita tidak rekomendasikan. Dan yang kelima, anggur atau kismis. Silakan berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mendapatkan daftar lengkap makanan yang tidak boleh diberikan kepada anak anjing. Banyak nih yang nanya sama aku, gimana sih caranya mengganti makanan anak anjing yang basah ke kering. Jadi sering banget ya para pet lovers itu pengen mengganti makanan basah mereka itu dengan makanan kering di pet shop kita. Jadi kita akan berikan saran buat kalian. Oke, perut anak anjing sangat sensitif dan mudah terganggu jika Anda mengganti makanan mereka secara tiba-tiba. Apakah dari makanan basah ke makanan kering, mengganti merek lah, ganti makanan kering, atau dari formula untuk anak anjing ke formula anjing dewasa. Itu biasa ada peralihannya gitu ya, karena seperti yang aku ucapkan sebelumnya, formula dari makanan puppy dan adult itu beda ya. Jadi jika Anda baru membawa mereka pulang ke rumah untuk pertama kali, ada baiknya untuk memberikan makanan sesuai rekomendasi dari pembiak atau petugas pusat penyelamatan anjing, kecuali jika kondisi tidak memungkinkan ya. Jika Anda memang perlu mengganti makanannya, beri waktu mereka untuk menyesuaikan diri. Biasa tuh ada panduan pakainya ya di setiap belakang makanan dog food itu. Ya biasa makanan dog food yang kering itu dia memberikan rekomendasi caranya untuk mengganti makanan tersebut. Campurkan makanan baru ke dalam makanan lama, sedikit demi sedikit menambahkan makanan baru selama 7-10 hari hingga seluruh makanannya menjadi makanan baru. Jadi nggak boleh langsung mengganti dengan makanan baru ya. Jadi kita harus bertahap juga supaya ada penyesuaian juga dari tubuhnya. Jika Anda mengganti dari makanan basah ke makanan kering, anak anjing Anda akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Mereka lebih aktif, mengunyah makanan lebih lama, dan yang pasti akan membutuhkan air minum lebih banyak. Jika Anda beralih dari makanan kering ke makanan basah, jangan heran jika anak anjing Anda minum lebih sedikit. Terlebih lagi, tekstur makanan basah akan terasa lebih aneh bagi mereka yang terbiasa dengan makanan kering. Jadi Anda dapat menambahkan sedikit biskuit, jadi supaya dia nggak kaget juga ya dengan makanan basah. Perlu diingat bahwa porsi makanan yang kering tampak lebih sedikit daripada makanan basah. Dan karena makanan kering lebih banyak mengandung energi, jadi anak anjing Anda perlu memakan lebih banyak makanan basah untuk mendapatkan kadar kalori yang sama. Makanya itu, saya selalu merekomendasikan kepada pet lovers untuk membeli makanan basah dan juga makanan kering, karena supaya nutrisi yang didapatkan oleh anabul kalian itu cukup dan seimbang. Dengan mengikuti saran ini, maka anak anjing Anda akan menjadi anjing yang sehat dan bahagia dengan banyak energi untuk bermain dengan Anda. So, pasti dong kalau misalkan asupan kalorinya cukup dan nutrisinya juga cukup, apalagi pemberian vitamin yang rutin, aduh semakin sehat aja tuh anabul dan semakin gemoy. Tips lain dalam memberikan makan anak anjing dikutip dari Purina. Oke, ketika mereka cukup dewasa, berikan cemilan yang rendah kalori ya, yang renyah, kenyal sebagai bagian jatah makanan harian anak anjing Anda. Cemilan ini bahkan dapat membantu menjaga kebersihan giginya. Sajikan makanan anak anjing basah pada suhu ruangan agar baunya menarik. Selalu tutup atau segel kemasan makanan basah yang tidak habis. Simpan dalam lemari es dan gunakan kembali dalam waktu 24 jam. Hindari makanan seperti daging mentah, tulang, dan pastikan anak anjing Anda tidak pernah memakan coklat, bawang putih, anggur, atau kismis karena semuanya beracun bagi anjing. Note it, diingat ya, beracun.
Jika memungkinkan, beri anak anjing Anda makanan yang sama dengan yang mereka dapatkan sebelum bersama Anda. Jadi misalkan kalau kita mendapatkan anjing tersebut dari kennel, dari pembiakan itu, kita harus tanya dulu dia makanan apa yang diberikan biasanya. Hal ini akan membantunya meminimalkan kemungkinan sakit perut. Jika Anda mengganti makanan mereka, lakukan sedikit demi sedikit, mulailah dari makanan yang lama lalu makanan yang baru. Jika Anda memberikan makanan pada lebih dari satu anak anjing, pertimbangkan untuk melakukannya secara terpisah. Jadi tolong jangan diberikan secara satu plate gitu ya, satu piring. Jadi usahakan untuk memisahnya agar tidak ada satu anjing yang makan lebih banyak daripada yang lainnya, agar tidak ada persaingan. Anak anjing yang sehat memang memerlukan makanan bernutrisi dan aktivitas fisik yang cukup. Pastikan bulan-bulan pertama Anda berjalan lancar, mungkin dengan panduan anak anjing kami yang berguna. Oke, cukup sekian tips-tips yang aku bisa berikan kepada kalian, dan ini juga aku kutip melalui Google. Jadi semoga ini bisa membantu kalian, mengedukasi kalian juga supaya lebih bisa memahami anak buah kalian. Jadi jangan lupa nonton selalu video kita dan jangan lupa untuk like atau subscribe.